Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala SMA Trimurti Surabaya, Bapak Syarif Andri Setiawan, Sarjana Komputer. Yang saya hormati Dr. Suyatno, Magister Sains, selaku narasumber kita hari ini. Dan yang saya banggakan seluruh peserta webinar fisika dengan topik ilmu fisika dalam alat musik yang diadakan oleh SMA Trimurti Surabaya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Bapak Ibu sekalian, dan juga peserta didik sekalian yang sudah join, silakan bisa klik link presensi pada chatbox ya. Untuk yang presensi umum ada sendiri dan untuk yang presensi kelas 11 ada sendiri juga. Pertama, mari kita buka webinar fisika ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, mari kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan negeri kita tercinta, Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya, sambutan Kepala SMA Trimurti Surabaya kepada Bapak Syarif Andri Setiawan, Sarjana Komputer, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Haling. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan mengikuti acara webinar fisika untuk mata pelajaran fisika.
webinar yang diadakan SMA Trimurti ini adalah rangkaian dari segala kegiatan dari sekolah terkait dengan menambah wawasan peserta didik dan menambah wawasan kita semua dalam pembelajaran dari sisi yang lebih luas. Jadi bukan hanya dari mata pelajaran yang kita pelajari di dalam kelas. Kemudian saya cukup tertarik dengan judulnya, yaitu ilmu fisika dan alat musik. Jadi intinya sebenarnya fisika ini menjelaskan segala macam fenomena alam yang kita hadapi sehari-hari ya, baik itu ketika kita menggunakan handphone kita, melihat di jalan ya, melakukan perjalanan, kemudian melakukan apapun kehidupan sehari-hari, itu sebenarnya tidak lepas dari ilmu fisika. Nah, salah satu elemen yang bisa diterapkan dalam ilmu fisika ini adalah di alat musik. Jadi belajar fisika itu sebenarnya adalah bukan pelajaran yang asing dari dunia lain ya, bukan, tapi kita mempelajari apa sih yang kita lakukan sehari-hari ya, bagaimana konsepnya itu bisa bekerja ya, itu yang kita pelajari. Jadi kita bisa punya pemahaman yang luar biasa. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita ikuti. Jadi ini ada kesempatan yang sangat bagus, mari kita ikuti dengan sesama. Kemudian terima kasih untuk Bapak narasumber, Bapak Suyatno yang sudah mau hadir di tempat kami untuk memberi kami banyak ilmu tentang pengetahuan tentang fisika ini. Dan untuk para peserta umum juga terima kasih atas kehadirannya, dan anak-anakku ya, semangat, tetap semangat. Mari kita di masa pandemi ini tetap terus menggali pengetahuan dan menggali ilmu untuk masa depan kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syarif Andri Setiawan atas sambutan yang telah diberikan. Baik, sebelum kita lanjutkan, tampaknya para peserta semacam sekali nih kita terima serius yang telah mendukung terselenggaranya acara webinar kali ini. Hadirin, mari kita sapa sejenak penyaji atau narasumber yang luar biasa kita hari ini, Bapak Suyatno. Bagaimana kabarnya Pak Yatno hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kesempatan. Untuk mengenal beliau, akan buka mengenai beliau ya. Beliau beliau adalah sebenarnya dosen saya waktu kuliah S1 dulu waktu di fisika. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Laboratorium Instrumentasi Elektronika dan Akustik di Fisika FIPA ITS ya. Riwayat pendidikan yang sudah ditempuhnya, S1 fisikanya ada di ITS, lulus tahun 2000. Untuk pasca sarjana dan program doktor itu ditempuh di Perguruan Tinggi ITB dan lulus tahun 2016 untuk S3-nya. Pengalaman penelitian beliau sangat banyak sekali ya terkait dengan akustik. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 sangat kompeten sekali dalam hal mengajar di akustik. Karena itu saya memilih beliau untuk menjelaskan mengenai materi kita hari ini. Beliau juga menjabat sebagai ketua pada saat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Publikasi kartu istimewanya juga sangat banyak sekali. Mungkin
mungkin Pak Hadirin bisa melihat sendiri tentang aplikasi Katulisme yang sudah saya tampilkan di sini berikut, dan semuanya terkait dengan akustik, terkait dengan bunyi. Mulai dari ini juga ada kebanyakan Ya udah, jadi yang nasal juga ada. Oke, ya, oke. Itu aja sebenarnya yang bisa saya tampilkan, walaupun sangat banyak sekali ya terkait dengan prestasi-prestasi yang sudah beliau raih sampai saat ini. Oke, supaya kita tidak makin penasaran bagaimana beliau memaparkan materi kita hari ini, langsung saja ya kepada Pak Yatno kami persilahkan untuk memulainya. Silahkan Pak Yatno. baik, terima kasih kepada Pak Hale dan tim. Terima kasih kepada SMA Trimurti yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Ini suatu kehormatan bagi saya sehingga saya bisa berdiskusi. Jadi nanti ini ya berdiskusi dengan teman-teman, dengan bapak-bapak yang saya hormati, mulai Bapak Kepala Sekolah, kemudian para guru dan peserta yang hadir baik dari SMA Trimurti maupun dari luar. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini sebuah kehormatan bagi saya sehingga saya diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi terkait dengan keilmuan saya, dalam hal ini adalah di fisika. Mudah-mudahan nanti hasil dari diskusi ini bisa membuka wawasan kita, bisa membuat kita menjadi lebih memahami bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Hali tadi, bahwa fisika itu terkadang harus serius begitu. Nah, kalau bagi saya fisika tidak harus selamanya harus serius. Jadi fisika ada kalanya kita juga harus santai untuk melihat sejenak apa yang ada di sekitar kita. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa ibaratnya kita setiap hari itu sudah familiar dengan fisika. Ya. Mulai dari kita bangun tidur, kemudian mulai dari bangun tidur sampai nanti kita mau tidur, itu semua sebenarnya secara keilmuan sebenarnya fisika hadir. Itu semua fisika. Ya, sadar atau tidak sadar untuk memahaminya di situ. Sehingga hari ini kita akan berdiskusi sedikit tentang aspek yang ada dalam fisika, yaitu tentang fisika dan alat musik atau dalam alat musik. Ketika beliau Pak Hale itu menghubungi saya untuk menyampaikan ini, saya menjadi, waduh, ini sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya begitu. Sehingga saya sendiri menjadi takut sebenarnya kemarin. Waduh, ini jangan-jangan apa yang saya sampaikan nanti terlalu, ya bayangan saya udah kemana-mana kemarin itu. Wah, ini nanti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Hale atau mungkin yang diharapkan oleh Bapak Ibu dan juga teman-teman siswa di Trimurti. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya ada sesuatu yang dirasa kurang berkenan atau mungkin kurang sesuai, pada dasarnya atau pada intinya saya berusaha untuk memberikan atau menyampaikan pengetahuan yang saya pelajari, ya, yang mungkin tidak semuanya memang saya bisa menguasai dengan baik. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hale terkait dengan apa yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, yaitu pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang spesifiknya adalah tentang bunyi sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan, bunyi itu sebenarnya adalah sesuatu yang familiar. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan ketika kita baru lahir pun, bahwa yang pertama diidentifikasi oleh orang tua kita adalah bunyi. Dan pertama yang dirasakan oleh kita sebagai bayi pun juga bunyi. Jadi kalau perhatikan kalau misalnya pada saat ada bayi lahir, sampai 1 bulan atau 2 minggu lah, dia tidak pernah nangis, orang tuanya pasti akan bingung. Ini anak ini normal atau tidak gitu kan.
Meskipun dia makannya lahap, minum susunya wah luar biasa, ya. Dia tidak pernah panas badannya, kemudian tidak pernah apapun tidak, tapi tidak pernah nangis. Ya, tidak pernah mengeluarkan suara. Pasti akan bingung orang tuanya. Ini kenapa anak ini? Iya, itu baru dari ini. Kemudian yang kedua, lahir yang dia pertandingan respon kepada bayi adalah suara, yaitu diazani. Berarti yang pertama dikenalkan bukan ini loh. Ini ada warna merah, ini ada warna kuning, kemudian ini ada tahu, ada tempe, ada ayam, atau ada apapun. Tetapi yang pertama dikenalkan adalah suara. Itu ketika lahir. Nah, bahkan ketika dan jauh kalau di keyakinan saya di Islam, mudah-mudahan nanti, mohon maaf kalau ada yang, ketika meninggal pun, ketika mau meninggal, yang akan dibekalkan kepada orang yang sakaratul maut, itu juga suara. Gitu. Bahkan ketika jenazah itu dikuburkan, itu yang terakhir diberikan adalah suara. Nah, cuman dalam perjalanannya, ketika setelah lahir, setelah besar dan sebagainya itu, suara itu menjadi hal yang kurang begitu diperhatikan. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita melihat seperti ini misalnya, ya, kita hadir dalam suatu suatu konser musik, atau mungkin bahkan sebenarnya sehari-hari kita sudah mendengarkan konser musik. Ketika kita di jalan pun kita mendengarkan konser musik, suara knalpot, suara orang dan sebagainya, sebenarnya konser musik yang sebenarnya kalau kita bisa identifikasi secara fisika, itu fisiknya insya Allah luar biasa. Ya, makanya sering yang terjadi adalah yang mungkin nanti kita akan coba bahas, itu adalah ketika kalau misalnya pas malam tahun baru. Anda perhatikan malam tahun baru seperti apa. Anak-anak muda yang masih euforianya sangat-sangat luar biasa, naik sepeda motornya knalpotnya bermacam-macam itu suaranya. Kenapa bisa bermacam-macam suaranya? Kan begitu sebenarnya. Kenapa kalau knalpot yang seperti ini kok suaranya demikian? Kenapa knalpot yang seperti ini suaranya menjadi seperti ini dan sebagainya? Itu sebenarnya fisika sebenarnya. Nah, kalau itu nanti dikaitkan dengan fisika yang lainnya, luar biasa juga. Kenapa desain knalpotnya kok ke belakang tidak ke depan? Kenapa tidak ke samping? Kenapa di dalam knalpot itu di belakang ada benjolan yang menggelembung begitu misalnya? Apa tujuannya? Nah, itu kalau kita tinjau dari sisi fisikanya menjadi sangat luar biasa. Termasuk ketika kita di rumah saja misalnya, kalau yang senang nyanyi di kamar mandi misalnya, kalau kita nyanyi di kamar mandi, kenapa suara kita menjadi sangat-sangat bisa dikatakan sangat merdu ya, mungkin begitu. Ya, sangat merdu dan ya kita teriak-teriak pun terkadang kita nggak sadar bahwa di luar kamar mandi itu ada orang yang terganggu begitu. Ya, itu juga suara. Kenapa bisa demikian? Mungkin nanti ada beberapa hal yang sekelumit yang mungkin kita akan bisa diskusikan bersama pada pagi siang hari ini. Jadi kalau misalnya seperti ini kita hadir di sini, kenapa desainnya seperti ini? Ini mohon maaf, inilah desain-desain ruang konser yang ada di luar negeri. Ya, ruang konser yang ada di luar negeri itu memang kadang desainnya aneh, beda dengan yang di kita. Karena apa? Di luar negeri itu orang datang ke ruang konser itu bukan untuk melihat, tetapi ingin mendengarkan. Kenapa mendengarkan? Karena suara itu tidak bisa dibohongi. Suara itu tidak bisa dibohongi. Ya. Misalnya demikian, Anda misalnya Yun Sewu, teman-teman ada di suatu ruangan, kemudian di luar itu ada guru atau kalau saya ada dosen atau guru yang sedang lewat. Kita bisa mengidentifikasi cara jalannya misalnya. Hentakan kakinya kita bisa identifikasi, meskipun saya tidak melihat orangnya. Meskipun suasana sangat gelap, tetapi kita juga masih bisa mengidentifikasi, oh ini suara ibu saya, oh ini suara adik saya, ini suara bapak saya, dan sebagainya. Jadi suara itu menjadi sesuatu identifikasi yang sangat luar biasa. Makanya di KPK itu, ya KPK ketika melakukan identifikasi yang beberapa lalu mulai dari dan
sebagainya itu frekuensi gitu. Seandainya orang meniru suara orang lain, pasti ada cacatnya. Pasti ada cacatnya. Karena apa? Ya tadi, karena tidak akan bisa ditiru. Dari beberapa dosen-dosen saya mengatakan, Anda punya ruangan, ya, kemudian ruangan itu Anda cloning. Persis ukurannya, bahannya semua persis dan sebagainya persis. Ketika Anda di dalamnya, parameter akustiknya akan berbeda. Meskipun cloning. Jadi kalau seperti ini, Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir, kita tidak bisa melihat bahwa kalau misalnya lampu dimatikan saja, suara masih bisa dengar. Contoh lagi kalau misalnya teman-teman pergi ke bioskop. Ya, di bioskop itu ketika permutaran film dilakukan, Anda tidak lagi akan berpikir, "Oh, ruangannya bagus sekali nih, gambar sebelah kiri ada gambarnya begini, gambarnya," tapi suaranya yang akan diidentifikasi. Itu sedikit gambaran bahwa suara itu sebenarnya menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman terkadang menjadi nomor kesekian dari semua perencanaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Baru ketika ada masalah, ini loh kok masalahnya seperti ini, dengungnya terlalu keras, terlalu besar, suaranya tidak terdengar merata dan sebagainya. Itu adalah beberapa kasus dan sebagian besar kasus terjadi di kita. Nah, ini kan juga berbeda. Nah, kenapa ini berbeda di sini? Kemudian ruangannya seperti ini, kemudian yang di sini seperti ini. Karena sumber suaranya berbeda, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, sumber suaranya berbeda. Apa yang membedakan? Begitu kan nanti kan. Kalau di sini, ini ruangannya bahkan di beberapa ruang konser itu yang sangat besar, ruang itu tidak menggunakan sound system. Mohon maaf. Ya, di beberapa ini tidak menggunakan sound system secara khusus untuk mendukung ini nggak pakai. Sound system, speaker itu hanya sebagai alat bantu dan bahkan ada beberapa ruang yang sangat besar itu bahkan tidak menggunakan sound system. Sebagai contoh, saya pernah datang ke satu ruangan yang sangat besar, yang beberapa waktu lalu, di akhir-akhir ini selalu didemo, yaitu adalah Nusantara 1, gedung DPR. Itu dengan ukuran ruangan yang cukup besar, kira-kira dimensi kira-kira sekitar hampir 60 kali 40. Ya, itu awal didesain, itu tidak menggunakan sound system. Saya hadir ke sana bersama orang yang mendesain. Beliau ingin mencari, apakah setelah 50 tahun ini beliau desain, ada nggak perubahan? Ternyata perubahannya sedikit sekali. Jadi ketika ada ketua sidang yang ada di depan, ya di depan itu ketua sidang ngomong tanpa menggunakan sound system, orang atau peserta sidang yang ada di paling belakang itu masih bisa dengar dengan cukup jelas tanpa menggunakan sound system. Artinya apa? Bahwa ruang ini akan memberikan kesan terhadap suara. Hal ini juga akan terjadi pada alat musiknya. Jadi kalau Anda perhatikan nanti insya Allah kita akan sampai ke sana. Itu sebagai gambaran saja. Mohon maaf nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ingin bertanya, monggo. Silahkan, tidak apa-apa. Nanti kita bisa diskusikan bersama. Kita seperti yang disampaikan oleh Pak Hale, kita santai di sini. Iya. Kita memahami fisika dengan santai supaya apa? Supaya kita bisa ngerti bahwa ternyata seperti itu. Ya. Oke, baik. Nah, kalau kita perhatikan ini beberapa ragam alat musik, hanya di ini ada alat musik gitar. Ya kebetulan yang main cewek. Gitu. Kalau saya ambil yang cowok nanti yang yang cowok-cowok akan cemburu. Saya ambil yang cewek saja. Ini ada gitar. Kalau Anda perhatikan, ini ada gitar ini akan berbeda-beda. Ya. Ketika jenengan beli gitar di Praban misalnya, atau mungkin langsung di Melodia misalnya, kok berbeda ya? Tulisannya sama-sama Yamaha. Mungkin yang satu Yamaha-nya NMAX, yang satu adalah Mio, mungkin begitu. Ya. Kemudian ini ada seruling. Kenapa seruling bentuknya harus seperti ini? Kemudian di sini ada piano. Piano loh ya, bukan organ, bukan keyboard, piano. Ya. Kemudian di sini ada alat musik dari biasanya untuk reggae ini biasanya. Kemudian ini ada kendang, ini ada gamelan, kemudian ini ada angklung dan masih banyak lagi. Dan setiap alat musik itu
memiliki ciri khas yang khusus, yang unik, yang unik. Jadi kalau seruling ya bentuknya memang seperti ini. Jeramba kalau nggak salah tadi, saya lupa namanya. Kalau piano ya bentuknya seperti ini. Kendang ya seperti ini. Gamelan ya seperti itu. Ya, sehingga masing-masing punya kriteria. Kenapa seperti itu? Sama seperti ini misalnya itu yang sangat sederhana. Anda perhatikan. Nah ini, kemudian yang ini juga demikian. Kalau Anda perhatikan. Nah, kenapa dia bisa timbul suara misalnya? Oke. Yang lain juga kita juga bisa perhatikan di sini. Nah, ini ada sebuah ibaratnya kecapi. Jangan perhatikan yang mainnya ya. Nah, dari beberapa alat itu, nanti kita secara fisika kita bisa pelajari bersama. Kenapa kok bentuknya seperti itu? Kenapa ketika bentuknya seperti itu tapi ada perlakuan, sedikit perlakuan, suaranya menjadi berbeda. Ya, suara menjadi berbeda. Ya. Ketika ternyata seperti itu ya. Kalau perhatikan teman-teman, ini sama identik, tapi beda ukurannya. Ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang 3/4, dan sebagainya. Ternyata itu akan memberikan konsep suara yang berbeda. Mungkin teman-teman pernah mengalami itu di rumah atau di mungkin ketika minum airnya habis, secara tidak sengaja kita pukul pakai sendok, ada suaranya ini sebenarnya. Atau mungkin sebenarnya kalau kita juga pernah melakukan ketika kita masuk ke rumah orang nggak ada, kita ketuk pintu, muncul suaranya. Apa sebenarnya yang itu terjadi? Atau mungkin saya punya alat musik ini kecil ini seperti ini. Ini kalau misalnya saya tiup misalnya, ini ada yang bisa ditarik gitu. Ini sederhana banget ini. Ini untuk memahami konsep fisikanya yang sama seperti ini. Ini akan berbeda. Ya, mohon maaf itu nanti yang akan kita diskusikan bersama. Oke, sebentar ini. Nah, jadi konsepnya seperti ini teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi kalau kita punya ada sumber suara, di sini ada sumber suara, kemudian supaya bisa terdengar di sini ada sesuatu. Ya, yang kita sebut sebagai mekanik di sini. Kenapa mekanik? Karena dia merambat pada sesuatu yang dalam hal ini adalah sebagai media untuk perambatan. Jadi bukan suaranya yang bekerja, yang berjalan, tetapi dari suara itu nanti yang akan menggetarkan atau membuat medium itu menjadi bergetar. Jadi kalau kita lihat ini ada energi mekanik yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga sudah pirsa semua, ada getaran salah satunya, di situ ada gelombang, baik transversal, longitudinal, ya mungkin di SMA oleh Pak Ali dan guru-guru kita ketika kita di SMP pun juga sempat diajarkan, ya. Nah, ini kalau sebagai contohnya misalnya demikian. Jadi kalau kita punya sumber suara seperti itu, jadi bukan sumber suaranya yang bergerak, bukan suaranya yang bergerak, tapi dari suara itu akan menimbulkan energi, di mana energinya akan seperti ini misalnya. Nah, ini. Jadi di sini ada sumber suara, jadi bukan ini yang bergerak, tapi ini nanti akan menumpuk yang di sini, yang di sini, dan sebagainya yang nanti akan kita dengar di sini. Nah, sehingga seperti ini. Nah, syaratnya akan seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi. Harus ada sumbernya, harus ada mediumnya, dan harus ada pendengarnya. Kalau salah satu tidak ada, maka tidak akan terjadi itu bunyi. Ya, begitu nanti. Monggo nanti kalau kita. Nah, kalau ini kita lihat seperti ini fisikanya waduh lah. Ini katanya tadi pinginnya santai Pak Ali. Ini kok ada persamaannya Newton dan sebagainya, begitu kan? Ya. Gimana ini katanya tadi pinginnya santai kok enggak ada ini Pak gitu kan. Ya, artinya kan sedikit kita harus membawa ke arah fisikanya biar nanti tidak dikirain kita berada di ilmu sosialnya.
Jadi sebenarnya dari sini sigma F sama dengan A, ini adalah gayanya, ini adalah gaya yang menyebabkan dia bergetar nanti teman-teman, Bapak-bapak dan rekan semuanya. Nah, sementara bahan yang alat musiknya tadi memiliki perlawanan ini. Semenjak KX itu ya sebagai atau restore force. Kenapa ada KX? Karena supaya dia akan ada getaran. Kenapa harus ada getaran? Karena prinsip dari suara itu adalah gelombang yang diakibatkan oleh getaran tadi. Nah, ini kita dapatkan ini nanti frekuensi naturalnya di sini. Ya. Sehingga kalau kita musik, kalau Anda perhatikan alat musik yang Anda pernah jumpai, pasti ketika ininya berbeda, suaranya akan berbeda. Contohnya apa kalau ininya berbeda, K-nya berbeda? Ya, kalau K-nya berbeda, contohnya apa? Contohnya adalah kalau jenengan punya gitar saja, ya, gitar itu kalau kekakuan kawatnya berbeda, antara kawat nilon dengan kawat yang baja itu pasti suaranya akan berbeda. Karena kekakuannya berbeda. Kemudian masanya, ini masa dari kawatnya. Jadi kawat yang besar dengan kawat yang kecil, dia akan memberikan suara yang berbeda pula. Ya. Meskipun sama-sama akan menghasilkan, misalnya kan jenengan punya kawat yang kecil, yang besar begitu, yang senar yang paling atas itu kan paling besar. Kemudian Anda stem dengan sebelah kiri dan memberikan gaya sampai saat menghasilkan frekuensi itu hanya frekuensi dominannya yang sama. Tetapi parameter Anda kan, kalau yang paling kecil itu misalnya frekuensi di 1000 itu ping begitu. Tetapi kalau yang paling atas itu meskipun bisa sampai 1000 suaranya tidak ping, ada yang lainnya pasti. Nah, itu nanti akan kita coba selidiki bersama. Nah, kalau ini adalah pemanfaatan bunyi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita sudah tahu juga sih sebenarnya di sini, ya. Ya, ini ada mulai dari ini perilaku ini yang nanti kita manfaatkan untuk di ruangan. Ini biasanya kita manfaatkan untuk fungsi di alat musik, ya. Di alat musik kita memanfaatkan ini dalam istilahnya. Juga menjadi sennya kalau misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu kan do, re itu 1, kemudian kalau mi, fa itu setengahnya. Kita itu la, si ya 7 ke 6 kita kan seperti etnis. Salah ini misalnya. Alat musik yang modern, bukan modern yang klasik ya. Ini juga demikian. Alat gitar, kemudian piano, kemudian apa namanya cello itu kita tidak bisa menentukan bahwa frekuensi nada satu dengan yang berikutnya berapa. Ya, ini fisikanya ada di sana nanti. Karena memang di dalam gamelan ini yang sampai saat ini beberapa waktu lalu saya kebetulan melakukan penelitian terhadap gamelan itu, dari sekian banyak gamelan itu memang ada satu hal yang mungkin tidak bisa dikuantifikasi.
Kita tidak bisa melakukan kuantifikasi, kita tidak bisa melakukan perhitungan ya secara diobjektifkan. Rasa itu subjektif. Ya. Begitu teman-teman Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi ya memang akhirnya masing-masing daerah punya gaya sendiri-sendiri. Gamelan yang ada di Solo berbeda dengan gamelan yang ada di Jogja. Beda dengan gamelan Surabaya, di Banyuwangi, di Sunda dan sebagainya. Karena apa? Rasanya berbeda-beda. Ya. Tapi pada saat saya melakukan penelitian, rasa untuk bisa kalau dalam dulu bisa Jogja main di pakai gaya Jogja atau gaya Solo, ya kita harus pakai gayanya gaya orang Surabaya. Begitu maksud saya. Nah, ini yang mungkin kita juga bisa kita punya alat musik ini pastinya yang mencoba memandu dak dikduk taktuk jreng dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa yang ada di sana? Jadi kalau misalnya seperti muncul karakteristik ini misalnya. Ini yang disebut sebagai wah Pak, ini fisika banget kan Pak. Saya bingung nanti. Ini hanya untuk memberi gambaran bahwa masing-masing yang dilakukan oleh seorang musisi secara respon yang beda-beda. Yang respon itu nanti kita bisa identifikasi dari banyak temporal. Jadi ini yang pertama duduk, tak, duk, jreng, jazz dan sebagainya. Ini dik dan sebagainya. Begitu. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat sakjane suara yang pertama itu suaranya itu dominan apa sih begitu kan. Sehingga kita bisa memberikan respon, oh itu suara beduk itu. Yang biasa kita dengar kalau bulan puasa kalau sudah jam 5:30 itu kalau anak-anak kecil itu misalnya kalau jam 12 itu posonya poso beduk. Kenapa? Karena pada jam 12 itu mereka mendengarkan beduk. Meskipun dia berada di dalam suatu rumah yang jauh dari masjid, tetapi kalau sudah dengar duk 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 duk, oh beduk. Saatnya untuk berbuka hari ini setengah hari demikian. Karena apa? Identifikasi tadi. Dari mana? Ini. Istilahnya kalau ini adalah dalam bentuk temporal sebagai fungsi waktu yang di frekuensi kentongan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah warna suara. Nah, warna suara ini yang nantinya akan bisa mengidentifikasi, oh, kalau meskipun suara frekuensinya 1000, tetapi kalau di frekuensi 2000-nya ada, kemudian di frekuensinya 500-nya ada sekian dan sebagainya, berarti ini adalah suara beduk. Tapi kalau 1000 dan 1000-nya itu yang lainnya tidak ada, mungkin ini suara khusus apa? Misalnya suara seruling misalnya, ya. Itu kita bisa identifikasi dari warna suara atau sering disebut sebagai timbre kalau di fisika kita disebutnya menjadi timbre. Kalau di orang etnomusikologi atau orang di musik itu istilah tonal, ya. Tonal atau ton akustiknya, ton, tonal, ya. Kemudian adalah ini kita bisa identifikasi teman yang suka otomotif biasanya arahnya bingung, arahnya ulem gitu kan. Ya, ulem misalnya begitu. Maka ini harus bagaimana? Di dalamnya harus saya kasih absorber misalnya. Kenapa absorber? Ya tadi
supaya suara yang dihasilkan tadi ketika menumbuk tadi, pas keluar dari itu sudah tidak ada lagi. Demikian, nanti kita bisa lihat bersama. Nah, berikutnya adalah resonansi yang ada di fisika. Nanti kalau mau lihat seperti ini ada drum. Kenapa drum ini kan ada kulitnya di sini. Tetapi kenapa harus ada kotaknya ini? Ya. Begitu juga kalau kita punya gitar. Kenapa di gitar itu harus ada kotak? Nanti kita akan coba lihat bersama-sama. Oke, resonansi yang pernah sempat kita dengar bersama, peristiwa ikut bergetarnya sebuah benda karena benda lain yang bergetar. Kenapa dia bisa bergetar? Kalau memiliki frekuensi yang sama. Nah, secara garis besar, frekuensi itu atau resonansi ada dua, yang menguatkan dan yang melemahkan. Yang menguatkan itu adalah frekuensi misalnya pada gitar. Ya. Jadi gitar itu jenengan tidak pakai kotaknya itu ada juga nanti sampai saya Ya, ini harus waduh ya Allah. Sebentar, saya sedikit saja, nggih. Ya, oke, siap. Serunya Pak ya. Sebentar. Ya, nggih. Ya. Jadi ini jadi resonansi kalau Anda perhatikan di ini adalah untuk menguatkan ya, supaya menjadi ya. Ini juga demikian. Jadi ganda. Ini kan bukan seruling. Bagaimana? Seperti ini nanti kalau di sedikit nih. Iya kan? Oh, lanjut. Kemudian kalau ini organa terbuka, kalau tertutup ini adalah untuk mengkompresi suara supaya yang keluar itu nanti ada tumbukan dan keluar suara menjadi lebih keras. Prinsipnya seperti ini. Ini contoh kita yang seperti yang kemarin yang Mas Pak Hale, prinsip Mendel namanya. Itu kan menentukan banyak hal, ya unsur pendukung terjadinya ini percobaannya ini panjang ini dan ini itu suara yang dihasilkan. Jadi bahwa frekuensi akan sebanding dengan ini. Jadi ini resonatornya. Jadi ini adalah gaya yang untuk mengatur gayanya ini. F-nya ini ada di sini. Saya atur ini dengan kencengkan. Sementara DL dan ininya ada di ini, dawainya ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau ada orang yang mungkin chord-nya ditambahkan ke sini. Ya, sini. Maka suaranya menjadi lebih kencang. Karena apa? F-nya menjadi lebih, kalau F-nya sama, tetapi ini L-nya menjadi lebih kecil. Ya, L-nya lebih kecil, D-nya sama. Karena D itu apa? D itu adalah diameter dari ukuran dari apa? Ukuran dari senarnya, begitu. Kemudian ini resonansinya yang mengatur bahwa suara menjadi lebih kencang. Ini sama seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan, ini sebenarnya ibu-ibu yang pakai ini berbeda-beda ini kalau pernah Anda temukan. Yang beberapa waktu lalu viral itu yang ewer itu kan juga pakai kayak gini kalau di anu itu. Ini kan berbeda. Ini suaranya berbeda. Ini ukurannya berbeda. Kekencangannya juga berbeda. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada banyak hal yang mempengaruhi. Jadi seperti ini ukurannya, resonannya, ini berpengaruh ke ukuran tadi, ukuran volume, dan ini juga berbeda. Ya, mohon maaf. Jadi kalau kita berada dalam ruang, misalnya sedikit saja ini medium, tempatnya juga akan berpengaruh ke sana. Kemudian kalau yang kita mendengarkan juga akan demikian. Mungkin itu, mohon maaf kalau tadi terlalu asik untuk menjelaskan sehingga akhirnya di belakang-belakang harusnya begitu. Terima kasih Mas Pak Ale. Monggo kalau kita bisa berdiskusi bersama sehingga kita bisa punya pemahaman yang yang lain terkait dengan fisika itu menjadi lebih mudah. Terima kasih Pak Ale. Oke.
Oke, terima kasih juga Pak Yatno. Tampaknya memang materi ini juga tadi saya sempat terlena juga ini karena sangat ini ya, sangat luar biasa sekali ketika menjelaskan. Oke, terima kasih Pak Yatno atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan saya yakin banyak yang semakin tertarik dan ingin bertanya tentang materi yang telah disajikan. Kebetulan memang kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk mengantisipasi ketegangan pada sesi tanya jawab atau diskusi nanti, kita ini ya, kopi setengah serius bisa Anda nikmati sambil baca buku, nonton TV, scrolling Instagram, sambil follow dulu dong IG-nya, yaitu @kopi_setengah_serius biar bisa dapat free kopi susu rasa original, karamel atau hazelnut, atau coklat rasa original, hazelnut atau pisang, yang pasti rasanya bikin nagih. Anda bisa membeli kopi dan coklatnya pesan via DM Instagram @kopi_setengah_serius atau klik link di bio. Di sini akan saya tampilkan ya sedikit supaya tidak terlalu tegang ya. Oke. Betul. Oke, silakan. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Kopi Setengah Serius yang telah mengurangi ketegangan dalam acara webinar kali ini. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab ini saya berikan dahulu pada peserta didik kelas 11 SMA Trimurti, Surabaya. Siapa ini yang mau bertanya ini? Permisi Pak, saya mau tanya kelas Pak. 11? Oke, Farid Maulana. Farid Maulana dari kelas berapa? 11 IPA? 11 IPA 3. Monggo. Oke, Pak, tadi kan ya, silakan, Farid. Karena fisika itu terdapat dalam alat-alat musik. Habis itu, apakah ada kemungkinan jika fisika dapat merubah lagu daerah atau alat musik tradisional itu menjadi lebih modern? Gimana? Langsung dijawab Pak? Cukup menarik sekali. Atau ditunggu? Ya, Pak. Silakan langsung aja dijawab. Oke, Enggak, langsung aja. Biar sekalian jawab-jawab biar ini. Biar ada interaksinya. Itu yang sering terjadi menjadi pertanyaan, ya. Bisa nggak alat musik daerah itu dimodernkan begitu? Ketika kita berbicara pada saat saya pas studi S3 itu, saya kan menggabungkan di studi saya itu menggabungkan antara arsitektur, kemudian saya menggabungkan dengan fisika dan saya menggabungkan dengan seni. Karena kebetulan pembimbing saya yang satu dari profesor dari Institut Seni Indonesia Surakarta. Jadi pertama ketika saya sampaikan itu beliau, ini nanti kesan daerahnya menjadi hilang. Kalau ini terjadi maka kesan daerahnya menjadi hilang, begitu kan. Jadi ketika beberapa kali saya berdiskusi dengan teman-teman dari ISI Surakarta, seniman, tidak hanya dari ISI Surakarta, tapi seniman-seniman yang biasa main gamelan, biasa main di Nyun Sewu, di ngamen di jalan dan sebagainya, itu saya sempat berdiskusi dengan beliau-beliau. Nah, ketika kita membuat musik daerah itu menjadi modern, maka seperti yang saya sampaikan tadi,
ada satu hal yang tidak bisa dimodernkan. Apa? Yaitu rasa. Ya, rasa itu tidak bisa kita modernkan. Ya. Jadi yang namanya rasa itu kan istilahnya kan kalau orang seni mengatakan kalau misalnya jenengan mendengarkan sebuah musik, ya musik itu maka Anda bisa merasakan misalnya saya beberapa waktu lalu musiknya Didi Kempot misalnya. Ketika beliau almarhum Didi Kempot menyanyi dengan tidak sengaja, maka Anda bisa menangis. Ya, karena apa? Anda terbawa oleh begitu menikmati. Jadi rasa itu akan muncul ketika semua itu sudah masuk dalam tubuh kita. Secara tidak sengaja, maka kita akan menangis. Karena apa? Kita menghayati rasa tersebut. Sama seperti halnya kalau misalnya kita mendengarkan, mohon maaf kalau yang muslim itu mendengarkan beberapa lantunan ayat suci Al-Qur'an, atau mungkin ada orang yang menyanyi melakukan tentang lagu-lagu Islami itu, suatu saat kita juga akan menangis. Karena apa? Kita terhanyut di sana. Nah, itu yang tidak bisa dimodernkan. Ya. Nah, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa memodernkan. Yang namanya frekuensi kita bisa tuning misalnya. Ya, kita bisa tuning. Misal frekuensi, udah saya buat frekuensinya fix sekian. Nah, kalau menjadi itu fix, maka rasa itu akan menjadi hilang. Dan rasa itu menjadi identitas dari masing-masing daerah. Sekarang kalau debat modern sekarang sudah ada sebenarnya. Kalau dengan main organ tunggal itu di situ Anda klik gamelan gong itu ada keluar gong. Bahkan di ITS ada yang namanya Profesor Profesor Yono dari Elektro itu membuat aplikasi yang jenengan bisa lihat atau unduh di Android namanya Gatul. Gatul ya, gamelan tutul itu sebenarnya. Itu akan berbunyi seperti gamelan. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, warna suaranya, dengungnya itu tidak bisa seperti kalau kita mendengar alat musik gamelan itu sendiri. Sama seperti halnya, mohon maaf karena tadi pertanyaannya terkait dengan ini, kalau misalnya jenengan datang sendiri, mendengarkan musik secara live tanpa ada sound system, ya. Kemudian jenengan mendengarkan musik dengan speaker. Kira-kira bagaimana perasaannya? Rasanya seperti apa? Pasti ada berbeda. Nah, itu yang tidak bisa dimodernkan. Tetapi kalau hanya ingin mendengarkan suaranya saja, itu bisa. Maka sekarang kan muncul lagu-lagu yang sudah kayak campur sari, kemudian lagu-lagu yang koplo dan sebagainya. Itu kan upaya untuk membuat bahwa musik-musik yang lagu-lagu daerah itu berusaha untuk eksis di yang sekarang, tetapi tetap kalau misalnya kita nilai dari sisi rasanya itu tetap hilang. Jadi pada dasarnya bisa, secara fisika bisa, ya, tetapi ada satu yang hilang yang berupa rasa tadi. Mungkin begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab atau mungkin ada yang tanggapan mungkin dari Mas Farid, monggo. Sampun, Pak. Oh, sampun, J. Makasih, Seperti Pak. itu. Sama seperti ini, mohon maaf saya tambahkan sedikit. Ketika jenengan mendengarkan gitar, ya gitar yang akustik, elektrik sama-sama itu, yang akustik saja, dengan Anda jenengan mendengarkan gitar yang elektrik, suaranya sama. Beda, Pasti Pak. suara membawa gitar itu kemana-mana tidak ada bentuknya yang besar itu, yang itu ngebak-baki inggon, menemui tempat. Dan terkadang kalau kesenggol dia bisa pecah. Gitu. Jadi orang berusaha untuk mengupayakan gimana caranya bisa menjadi simpel. Saya pakai gitar yang elektrik aja, tapi suaranya pasti akan berbeda. Karena tidak ada resonansinya. Mungkin begitu. Terima kasih masukannya, ini luar biasa ini. Monggo, Oke. monggo lagi Pak Hale kalau ada lagi. Oke, satu lagi mungkin dari kelas 11. Saya, Pak. Monggo, Ya, silakan. monggo. Saya, Pak. Ya, monggo. Oke, Herlina, silakan Herlina. Ya, nama saya Herlina dari kelas 11 IPA 2 ingin bertanya. Di awal pembicaraan disebutkan ada perbedaan tentang penataan ruang konser di luar negeri dan di Indonesia.
apakah ada kriteria khusus yang mungkin bisa dijadikan penunjang untuk memajukan kualitas dalam penataan ruang konser di Indonesia mungkin? Baik, ini Agar sebenarnya bisa Mas Farid bisa jawab ini menjadi- sebenarnya. Mas Farid. Mas Muhammad Farid yang. Oke, baik. Nah, jadi ada sedikit orientasi yang berbeda ketika desain dari ruang konser yang ada di Indonesia dengan yang di luar negeri. Jadi orientasi itu salah satunya adalah bahwa kalau di kita itu belum begitu peduli dengan sound quality-nya. Ya, sound quality yang belum begitu kita peduli. Tidak hanya di ruang konser. Hampir semua aspek dalam membangun ruangan, membangun gedung, itu tidak pernah menghadirkan akustik. Ya. Akustik itu bagi mereka, nyun sewu, bagi para desainer arsitektur, kemudian bagi orang teknik sipil, perencanaan, dan sebagainya, itu adalah akustik itu ujung paling belakang yang nanti kalau bermasalah, saya bisa atasi dengan menggunakan loudspeaker. Itu bayangan beliau-beliau. Sehingga desain ruangan pun juga demikian, ruang konser pun juga seperti itu. Ya, juga seperti itu. Ya, kalau jenengan pernah masuk ke Cak Durasim, pernah ya? Baik yang direnovasi maupun sebelum renovasi saya pernah masuk, saya pernah melihat kebetulan ada mahasiswa saya yang melakukan tugas akhir dan tesis magister di ruangan itu untuk melakukan kajian. Ya, setelah dikaji memang apa? Ya, yang maju adalah awalnya memang orang arsitek sama desain interior, arsitektur. Ya. Ketika ditanyakan, ini nanti harapannya bagaimana? Ya pokoknya yang penting secara visual bagus. Ya, visualnya bagus. Visualnya bagus, tetapi akustiknya bagaimana? Akustiknya atau suaranya itu nanti urusan belakang. Saya bisa tambahkan sound system. Tapi kenyataannya ketika ditambahkan sound system, suaranya tidak menjadi lebih bagus. Bahkan terkadang menjadi lebih buruk. Karena apa? Ketika menghadirkan sound system itu juga tidak memperhitungkan aspek tadi. Baik dia sebagai ruang resonansi, atau mungkin sebagai ruang reverberan, ruang dengung. Kemudian dia akan muncul yang namanya, kalau di akustik itu, mohon maaf di ilmuwan kami itu, atau di fisika itu ada yang namanya standing wave. Superposisi. Ya, superposisi itu bisa, kalau superposisinya positif sih bisa meningkatkan suaranya menjadi lebih keras. Tapi kalau superposisinya negatif, ya, ini terjadi di beberapa masjid, mohon maaf, masjid besar-besar. Kami pernah melakukan beberapa kajian di masjid yang cukup besar, cukup mewah, dengan sound system yang sangat-sangat dalam tanda petik saat ini adalah bisa kita artikan istilahnya mid high end. Ya, ada low end, high end dan sebagainya. Jadi ada yang menengah ke atas. Kenyataannya apa? Di beberapa titik itu menjadi hilang suaranya. Karena beliau masih mempertahankan visual bahwa masjid harus menjadi lebih megah. Begitu. Sama seperti di konser, ruang konser. Jadi kalau apakah saya masih bisa diperkenankan untuk share screen ya? Mudah-mudahan masih bisa diperkenankan. Sedikit saja untuk yang ini tadi. Oke. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini bentuknya tidak karu-karuan ini. Kalau di luar negeri bentuknya nggak karu-karuan karena beliau datang itu untuk mendengarkan, bukan untuk melihat. Nah, ini juga demikian. Bahkan banyak lagi yang bentuknya nggak karu-karuan. Bahkan kondisi yang seperti ini, VVIP-nya ada di belakang. Kalau kita kan tidak. Ya, kita beli tiket konser VVIP itu di depan panggung. Ya, di bagian belakang di sini terkadang harganya sangat murah karena apa? Merasa bahwa ini jelek. Kalau di luar negeri mboten. Karena beliau hadir untuk mendengarkan. Tidak melihat di sini. Kalau di belakang ini, maksud dia akan melihat punggungnya pemain? Enggak. Di belakang ini dia akan mendengarkan kualitas suara itu menjadi baik. Kalau di kita tidak. Kenapa demikian? Salah satunya adalah bahwa ruang konser yang ada di kita itu adalah konser yang ada di kita itu selain kita ingin mendengarkan secara musik, kita juga ingin mendengarkan secara visual. Sehingga ya
tidak salah kalau misalnya Cak Durasim dalam tanda petik desainnya seperti itu. Karena rata-rata digunakan untuk pagelaran tari dan sebagainya yang saya harus melihat dari depan. Masa misalnya Mbak Kalilah menari di situ ketika kita lihat dari belakang, yang kelihatan punggungnya lah. Jadi tidak salah seperti itu sebenarnya. Cuman harusnya ada beberapa aspek-aspek yang harus dikompromikan sehingga akustiknya menjadi lebih baik. Mungkin itu. Mohon maaf, jawabannya menjadi sangat panjang. Baik, Monggo. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke. Satu pertanyaan lagi saya tujukan untuk peserta umum. Silakan. Peserta umum ya, peserta umum. Silakan. Adakah peserta umum yang ingin bertanya? Saya Ya, karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan di depan bahwa ruang konser yang di Indonesia itu tujuannya bermacam-macam. Ada yang digunakan untuk ruang konser musik klasik, ya, meskipun musik klasik sebenarnya punya barat. Kemudian ada yang digunakan untuk ruang konser musik tradisional. Tradisional itu juga macam-macam. Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, sebagainya. Nah, karena banyaknya ini sehingga variasinya menjadi sangat besar, variabelnya menjadi sangat besar. Nah, ada beberapa ruang yang yang didesain itu sudah mengakomodir beberapa. Contohnya inilah ruang, kalau jenengan perhatikan ini adalah ruang, kalau saya tidak salah ngambil ini adalah ruang auditorium Saat Malang, ya. Saat Malang itulah sekolah biara suster kalau nggak salah di Katolik ya, Katolik atau Kristen ya itu. Nah, ruangan ini didesain kebetulan yang mendesain teman saya begitu, yang desainnya, mohon maaf saya bukan ke anu, tapi ini desain teman saya dari Teknik Fisika ITB. Beliau adalah konsultan akustik. Ruangan ini didesain untuk sekitar 2.000 tempat duduk. Desain ruangan ini adalah ruangan untuk konser hall, tetapi dengan mengutamakan yang disebut speech, ya. Jadi ini didesain memang tidak menggunakan sound system. Jadi pagelaran yang ada di depan ini yang bagus ini akan sampai di belakang. Nah, apa yang kalau di keilmuan di kami di arsitektural akustik, semua aspek yang ada di dalam ruangan ini akan berdampak pada suara yang ada di dalamnya. Mulai bentuknya, ya ini di auditorium Saat Malang. Kalau misalnya Bapak Ibu di daerah Malang yang punya ke Malang atau apa, mungkin bisa lihat ke sana. Jadi ini mulai dari pemilihan materialnya, kemudian detail ukurannya dan sebagainya ini menjadi penentu. Ya, ada cerita begini jadi karena auditorium ini adalah sebagian besar itu merupakan donatur dari jamaah dan sebagainya begitu, dan donaturnya berupa bahan. Nah, ada beberapa material yang kalau tidak salah adalah material di belakang panggung ini. Ini itu dengan spek pada saat spesifikasi simulasi dan perencanaan itu menggunakan material dengan ketebalan sekitar 8 mili. Karena dari kontraktor itu sedikit agak nakal, dia coba untuk ubah menjadi 6 mili. Secara visual is okay. Tetapi secara akustik akan menjadi tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi pada saat itu untuk menunjukkan bahwa desain, karena beliau mendesainnya tidak untuk mendesain ruangan seperti, karena amanah yang cukup harus diamanai benar-benar, maka beliau ngetes pada saat serah terima itu mengatakan
ini ruang ini tidak sesuai dengan spek yang saya rancang, Pak. Ini bagus, kemudian layout-nya bagus dan sebagainya. Ini ada beberapa material yang tidak sesuai. Bagaimana Anda tahu? Ya, beliau mengambil sebuah balok triplek itu ukuran begitu, kemudian dia pukul ke arah lantai. Sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita punya balok kayu saja, ketika pukul ke rantai, itu akan muncul suara. Itu fisikanya di mana? Ya tadi, akar cover M tadi. Ya. Ketika dia dipukul begitu, suaranya menjadi sangat berdengung dan akhirnya beliau menyatakan, ini yang saya katakan, Bapak Ibu. Bahwa suara ini berdengung. Kenapa? Karena ada material yang dari subkontraktornya adalah berusaha untuk di markup. Apa? Dinding di belakang panggung. Dinding di belakang panggung. Hanya seperti itu. Jadi kalau di akustik memang harus benar-benar seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika kita di akustik, mungkin Pak Ali, ini yang harus kita benar-benar kita perhatikan, salah satunya 2 di atas ini. Dengung ruang itu harus kita kendalikan. Masing-masing ruangan memiliki preferensi yang berbeda. Ruang untuk konser musik klasik akan berbeda, ruang untuk konser musik tradisional juga akan berbeda. Di ruangan ini kalau kita masukkan gamelan, gamelan, ini juga tidak akan sesuai Bapak Ibu. Tetapi kalau untuk musik klasik masih bisa. Jadi masing-masing harus kriteria instrumen yang akan masuk di dalam ruangan ini harus juga menjadi pertimbangan. Mungkin itu Bapak. Jadi kalau rancangannya banyak, beberapa waktu lalu kami juga terlibat di perencanaan gedung wayang orang Sriwet dari Surakarta, yang alhamdulillah sudah mulai dari sisi perencanaan, mereka sudah mulai memasukkan unsur fisika, dalam hal ini adalah suara. Mungkin demikian pertanyaan Pak Andri, mungkin terjawab atau masih belum? Monggo kalau masih ada yang kurang jelas atau mungkin masih ditanyakan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nggih, Pak, sama-sama. Nggih, monggo Pak Hali, kalau masih ada lagi diskusinya ini, diskusi ini. Saya senang sekali ini. Iya, waktu telah menunjukkan pukul 10 lebih Pak ini Pak. Waktunya sudah selesai untuk tanya jawabnya. Nggih. Ya, jadi mohon maaf sekali untuk pertanyaan yang belum terjawab untuk kendala atau hambatan sepanjang acara webinar ini yang mungkin mengurangi kenyamanan hadirin sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baik, untuk menutup webinar hari ini kami persilakan Pak Yatno memberikan sedikit closing statement tentang fisika akustik berdasarkan seluruh pembahasan dan diskusi yang terima kasih Pak Ali dan seluruh tim yang ada di SMA Trimurti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman, sharing ilmu yang mungkin hanya sedikit yang saya pahami. Ya, saya berharap dari sedikit ini bisa menjadi pemicu kita untuk mempelajari apa yang ada di sekitar kita, khususnya di fisika dan khususnya lagi di bunyi. Bahwa bunyi itu menjadi penting, yang kita tidak mulai dari bangun tidur sampai tidur pun kita tidak akan lepas dari bunyi. Ya, itu, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi membuat kita semua juga semakin peduli dengan bunyi, terutama kalau misalnya, mohon maaf, kita sering-sering menggunakan headset seperti yang saya pakai seperti ini, sebenarnya juga tidak bagus untuk telinga kita, apalagi kita menggunakan headset yang kecil yang masuk, karena itu ketika kita mendengarkan itu lebih dari 30 menit, maka sebenarnya degradasi dari pendengaran kita sudah turun sekitar 15% sebenarnya. Sehingga kita perlu setelah 30 menit kita harus lepas untuk melakukan recovery dari gerendang telinga kita. Jadi di sekitar kita yang kita alami sendiri banyak sekali aspek-aspek fisika, aspek-aspek suara yang mungkin kita juga harus mulai peduli dari diri kita, lingkungan kita,
keluarga kita dan mungkin sebisa mungkin sampai pada sekitar kita dan semuanya, bahkan bangsa ini. Mungkin itu, terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan. Kalau ada kata yang dirasa kurang berkenan, khilaf itu dari saya, dan sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih Pak Ali. Semoga SMA Trimurti selalu bisa berkembang dengan baik. Kami tunggu lagi karya ilmiahnya yang dulu pernah dilakukan, yang kebetulan kami bisa bantu pada saat itu. Insya Allah, mudah-mudahan kami tunggu selalu ide-ide dari Trimurti. Terima kasih Pak Ali dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, siap, sama-sama Pak Ali, saya kembalikan ke Pak Ali. Oke. Kopi setengah serius bisa Anda nikmati sambil baca buku, nonton TV, scrolling Instagram, sambil follow dulu dong IG-nya @kopi setengah serius biar bisa dapat free kopi susu rosa atau coklat rasa original, hazelnut atau pisang. Yang pasti rasanya bikin lagi. Anda bisa membeli kopi dan coklatnya, pesan via DM Instagram @kopi-serius atau klik link di bio. Oke, semuanya kita sudah mendekati sesi akhir. Kita foto bersama ya terlebih dahulu. Dan mohon semua peserta diharapkan menyalakan kamera. Silakan dinyalakan kameranya. Kita foto bersama ya. Ya, sekitar 1-2 menit ya untuk foto. Oke, Nova, Alfredo, Muhammad Utba, Moses, Alia, Farina, Dewati, silakan dinyalakan videonya yang belum nyalakan. 1 menit aja. Oke. Tunggu ya. Masih proses foto bersamanya. Tunggu ya. Oke, yang belum nyalakan silakan nyalakan sebentar aja untuk sesi foto bersama. Fisika yes. Oke, terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti jalannya webinar hari ini. Terima kasih kepada Pak Yatno selaku narasumber yang luar biasa hari ini. Terima kasih juga kepada Kopi Setengah Serius yang sudah mendukung webinar hari ini. Terima kasih juga kepada SMA Trimurti Surabaya yang sudah memberikan waktu dan tempat untuk webinar fisika hari ini. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga terwujudnya acara webinar dengan tema fisika dalam alat musik. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.